Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terberkati, pada hari ini Sabtu 28 Mei 2022 adalah novena kita, hari yang kedua. Kita bersama-sama berdoa novena sama seperti Bunda Maria dan para Rasul Kristus yang lebih dulu bertekun sehati dalam doa menantikan tercurahnya Roh Kudus, Roh Penghibur, seperti yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Wujud doa novena hari kedua kita ini adalah, marilah kita mohon karunia Roh Kudus, agar kita mampu menghayati kesatuan kita sebagai anak-anak Allah, seperti Kristus bersatu dengan Bapa dalam kasih yang hidup dan kasih yang sejati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Putramu mencurahkan Roh Kudus kepada para rasul dan memenuhi janjinya sesudah naik ke surga. Semoga kami pun Kau limpahi karunia Roh Kudus. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam kesatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati, menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 16 ayat 23b sampai 28. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, berdoa bukan sekedar aktivitas manusiawi kita. Berdoa bukan sekedar rutinitas dan kewajiban kita sebagai umat beriman. Berdoa merupakan kebutuhan kita sebagai umat beriman yang selalu ingin terkoneksi dengan Allah yang Maha Tinggi. Dalam doa kita membuka hati seluas-luasnya bagi kuasanya kembali bisa kita rasakan dalam hidup ragawi kita. Doa yang seharusnya adalah tidak hanya terpaku pada rumusan kata-kata, tapi membuka hati bagi Dia yang bisa masuk dan merasuki hidup kita. Betapa tidak mudahnya kita menciptakan waktu hening sejenak saja di tengah hiruk pikuk dan sibuk padatnya acara kegiatan kita, yang seolah mengatakan semuanya karena saya dan harus saya yang melakukannya, orang lain tidak bisa melakukannya kecuali saya.
Semuanya bisa berjalan oleh karena saya yang melakukannya. Saudara-saudariku yang terberkati, dalam doa kita kembali menyadari dan mengakui bahwa yang berkuasa itu bukan lagi saya, tetapi Dia, Tuhan kita Yesus Kristus yang mempunyai kehidupan dan yang memperkenankan kita melakukan segalanya dengan segala rencana-rencana yang telah kita susun dan juga dengan padat sibuknya kegiatan di mana kita mengerjakannya. Semoga sabda yang kita dengar hari ini memampukan kita untuk tahu siapa yang utama di dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, dan kehendaknya sajalah yang terjadi di dalam hidup kita. Doa mohon Roh Kudus. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus memenuhi hati umat-Mu dan menyalakan di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dicipta kembali, dan Engkau akan membarui muka bumi. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh yang kudus ini, kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarilah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus, Sang Putra, dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, Putra-Mu meminta kami merayakan ibadat ini untuk mengenangkan Dia. Kami telah ikut serta dalam kurbannya dan mohon dengan rendah hati, semoga Engkau mengobarkan cinta kasih kami kepadamu. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin.